Jadi bisa ditutup ya pintunya ya. Ya, teman-teman yang ada di Zoom, kita masuk pada materi kedua yaitu akidah, melanjutkan sesi akidah yang kemarin. Bagi teman-teman seperti biasa saya ulang lagi, dipersiapkan pertanyaan yang ingin bertanya. Kalau ingin mengkonfirmasi bisa membuka mic langsung. Eh, Oke, karena waktu sudah lewat, kita persilahkan kepada Ustadz Yusuf untuk memulai. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita salam Imam Zaman. Assalamu ala qaimi ali Muhammad al-Hujjat ibn al-Hasan al-Imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Silakan. Ikhwan akhwat sekalian, peserta kajian wawasan dasar keislaman setiap Sabtu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ya, kajian akidah hari ini kita masih membahas tentang argumentasi atau argumen pembuktian keberadaan Tuhan yang kita sebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua argumen yang saya bawakan dalam pembahasan dan diskusi kita terkait argumen pembuktian keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Argumen pertama yaitu argumen kebaruan atau kejadian makhluk, yaitu alam materi ini, yang populer dalam bahasa Arab dengan disebut burhan hudus. Alhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Argumen tersebut dikenal juga sebagai argumen para teolog ya, lebih populer atau diidentikan dengan argumen para teolog muslim ya, karena terilhami ya dari sejumlah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan bagaimana saya sebutkan tadi, masih membahas tentang argumen pembuktian keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Namun argumen kedua ini yaitu argumen filosofis murni, yaitu yang terbentuk dari premis-premis rasional murni. Nah, ini di kalangan para filsuf ya banyak sekali, cuman yang lebih paling populer di kalangan filsuf muslim yaitu argumen imkan, yang artinya imkan itu adalah kemungkinan ya, dan argumen siddiqin atau burhan siddiqin. Nah, di sini kita fokus kepada burhan atau argumen imkan. Imkan itu sendiri secara bahasa ya, bahasa Indonesia kemungkinan kan? Ada istilah yang lebih populer nggak dalam kajian ini? Terjemahan yang lebih populer daripada kemungkinan.
Nah, dalam argumen imkan ini, ya, itu Tuhan ya dibuktikan sebagai wajibul wujud. Dibuktikan sebagai wajibul wujud. Ya. Kalau di Burhan Hudus kan Tuhan dibuktikan sebagai pencipta hudus, ya kan, pencipta yang hadis, kan gitu. Sesuatu yang tidak bergerak, sesuatu yang sabit, ya, sesuatu pencipta sesuatu yang bergerak, tapi dia sendiri tidak bergerak dan seterusnya, gitu. Nah, apa kelebihan Burhan Imkan ini dibandingkan Burhan sebelumnya? Kira-kira ada yang ingin menjawab dari peserta yang offline maupun yang online. Di samping ya ini filosofis, menggunakan premis-premis yang rasional murni. Sementara Burhan Hudus ya kan masih menggunakan premis-premis empirik ya kan seperti alam bergerak kan gitu dan seterusnya. Apa kira-kira kelebihan atau perbedaan antara argumen imkan atau kemungkinan dengan argumen hudus sebelumnya? Ada yang ingin menjawab dari yang online mungkin? Tentunya di samping Tuhan sebagai wajibul wujud. Di imkan ini, di argumen imkan ini Tuhan dibuktikan sebagai wajibul wujud. Terus apa lagi perbedaannya? Perbedaannya apa lagi? Perbedaannya apa lagi? Nah, kalau Burhan Hudus, ya Tuhan dibuktikan dengan apa? Dengan hudus. Sementara hudus zamani. Berarti Tuhan dibuktikan dengan makhluknya sebatas alam materi ini. Jadi dengan alam materi ini, ya dibuktikan keberadaan Tuhan. Pertanyaannya, lah Tuhan itu, nah, sementara ada alam yang lain, yaitu alam non materi, ya kan? Nah, bisa jadi kan Tuhan juga alam non materi itu, bukan Tuhan yang kita kenal, yang diyakini oleh kita misalnya, ya bisa dipahami? Gitu. Jadi jadi masih ada kemungkinan dengan Burhan Hudus bahwa pencipta hadis, ya, sesuatu yang hadis pasti ada yang menciptakannya, yaitu muhadis itu kan. Nah, muhadis itu adalah Tuhan, kan gitu, dan seterusnya. Nah, sementara ada makhluk selain yang hadis zamani, ya, ada juga makhluk yang lain. Dan boleh jadi kan pencipta hadis yang zamani itu, ya, itu alam materi, sesuatu yang baru yang berubah pada zaman, yang bergerak itu adalah makhluk lain yang bukan hadis zamani. Gitu. Dan bisa jadi itu Tuhan. Nah, jadi artinya Burhan Hudus masih memberikan kemungkinan bahwa Tuhan itu ya kan bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi juga makhluk, tapi makhluk yang bukan hadis. Walaupun ya bagi kita sudah terjawab. Tapi secara ilmiah argumentasi Burhan Hudus itu memiliki kelemahan. Nah, sementara ya kan, nah Burhan Hudus itu berarti karena dia tidak membuktikan Tuhan dengan seluruh makhluk. Sehingga Tuhan itu ya, punya posisi ya, atau makhluk ya. Tidak ada pilihan lain maksudnya. Jadi kalau nggak makhluk ya Tuhan, kalau nggak Tuhan ya makhluk. Gitu. Sehingga ketika kita buktikan makhluk butuh Tuhan, butuh selainnya, ya itu Tuhan. Ya, kalau ada yang ketiga, kita buktikan Tuhan dengan makhluk A. Ya. Sebagian makhluk maksudnya. Maka
Bisa jadi kan A butuh yang lain. Selain Tuhan kan ada makhluk B. Bisa jadi yang kita sebut Tuhan yang digantungi oleh makhluk A adalah makhluk B. Itu kelemahan bulan kudus. Jadi masih memberikan kemungkinan ya kan bahwa sebabnya adalah bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi makhluk yang lain. Kayak gitu. Nah, tetapi karena dia tidak menyertakan semua makhluk gitu. Sementara kalau Burhan Imkan, ya Imkan itu sifat semua makhluk. Jadi kalau kita buktikan Tuhan dengan Imkan, itu artinya kita sedang membuktikan Tuhan lewat semua makhluk. Sehingga kalau dikatakan semua makhluk itu bergantung kepada Tuhan, pasti yang digantunginya bukan makhluk. Tapi kalau hadis itu bukan semua makhluk. Sebagian makhluk, yaitu yang hadis saja. Sementara ada makhluk yang tidak hadis, seperti malaikat tidak hadis. Tidak berubah dia. Tidak bergerak malaikat. Ya. Walaupun argumentasi Imkan ini bergantung kepada istilah-istilah yang agak rumit, ya kan, dan itu mungkin kelemahannya, ya kan, sehingga perlu perhatian yang besar, keseriusan dan kerja keras, ya, berpikir yang lebih, ya kan. Nah, tetapi tentu saja, sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, kesadaran itu pada awalnya hanya bisa dibangun dengan pemahaman rasional, kan gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Ikhwan, yang offline maupun yang online? Jadi ada dua ya argumen yang populer itu, argumen rasional keberadaan Tuhan itu, Imkan sama Burhan Sidikin. Tapi di sini saya hanya akan membawakan argumen Imkan. Nah, yang menjadi mudda'a atau yang ingin dibuktikan Tuhan, tapi sebagai wajibul wujud. Sebagai wajibul wujud. Nah, kemudian pertama kita bahas apa? Makna Imkan. Makna Imkan. Ya, mungkin dari Ikhwan yang online maupun yang offline, ya bisa dulu mengungkapkan pemahamannya, apa itu yang maksud dengan Imkan di sini. Silakan dari yang offline, enggak? Imkan. Nanti sesuatu yang Imkan itu disebut mungkin. Gitu. Imkan apa dia? Imkan wujud. Maka dia mungkinul wujud. Imkan makan, mungkinul makan. Imkan berdiri, mungkinul berdiri. Mungkin berdiri, mungkinul berdiri. Silakan, Bapak. Apa yang maksud dengan imkan di sini? Ya, secara bahasa mungkin kita sudah paham. Mungkin biasa kita gunakan sehari-hari ya. Jadi mungkin mirip dengan mungkin bahasa Indonesia. Tapi secara istilah, ini istilah filsafat imkan. Istilah rasional. Siapa kira-kira yang ingin menyampaikan? Apa itu imkan? Mahwal imkan. Dari yang online silakan. Ayo supaya ada diskusi. Silakan. Enggak. Cuma ngerti bahasanya aja. Iya, Mungkin, nggak apa-apa, gitu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu tadi mungkin gitu. Cuma tahu pengertian kebahasannya aja. Oh, oke. Baik, Ahsan. Iya, iya, mana? Sesuatu yang keberadaannya tergantung pada sesuatu yang lain. Iya, betul sekali. Ya. Ada penjelasan yang lebih mendasar tentang imkan itu. Ya, itu kan sudah mungkinul wujud artinya. Mungkinul wujud gitu. Yang Bapak jelaskan itu mungkinul wujud.
Ini masih umum. Imkan, mungkin. Sesuatu yang imkan itu disebut mungkin atau mungkin. Ya. Keyakinan kita, ya. Ini penjelasan ya, penjelasan ini. Makna imkan. Keyakinan kita pasti berupa proposisi. Betul nggak? Artinya, konsep yang kita yakini itu pasti berupa proposisi. Nggak ada kata tunggal. Ya kan? Proposisi itu pasti ada dua macam. Ya. Istilahnya dalam bahasa Arab, basito, yaitu proposisi yang predikatnya wujud. Ya, seperti Allah maujud, al-insan maujud. Nah, kan? Allah ada, manusia ada, Anda ada, istri saya ada, kulkas saya ada, mobil saya ada. Itu semua proposisi basito. Ya. Keyakinan kita pasti berupa proposisi, tapi ingat proposisi belum tentu diyakini. Bisa jadi masih dalam proses pembuktian. Tapi setiap keyakinan pasti dalam bentuk proposisi. Proposisinya nggak ada hal lain kecuali dua bentuk, basito dan murokabah. Murokabah yaitu proposisi yang predikatnya. Jadi bedanya di predikat. Predikatnya selain wujud. Saya ustadz, bapak guru, itu murokabah. Allah alim, murokabah. Kenapa disebut proposisi murokabah? Karena predikat yang dinisbatkan kepada Allah dalam proposisi itu alim, bukan wujud. Ya, yang predikatnya selain wujud atau ada. Sampai sini jelas? Nah, proposisi baik yang basitoh maupun murokabah. Nah, sebelum kita membangun proposisi dan menjadi keyakinan kita, pasti kita bandingkan dulu, ya. Jadi sebelum pembandingan, antara dua. Jadi sebelum kita yakin, kita pasti akan membandingkan antara dua sesuatu yang nantinya akan kita jadikan subjek dan predikat. Ya, dua sesuatu. Jadi ini proses awal untuk yakin. Ya. Nah, jadi saya bahas dari keyakinan, terus kemudian turun asal keyakinan itu, proses berpikirnya apa? Pasti dari perbandingan. Allah maujud keyakinan saya, proposisi. Sebelum itu pasti saya membandingkan dulu Allah dengan ada atau maujud. Apa yang ingin saya pahamin? Ya, ya kan? Untuk memahami nisbah atau relasi hubungan. Ya, nisbahnya nggak keluar dari 3. Jadi perbandingan antara dua konsep yang akan menempati sebagai posisi subjek dan predikat, ya. Itu untuk memahami apa perbandingan itu? Untuk memahami nisbah. Dan nisbah itu tidak keluar dari 3. Wujub, imkan, dan imtina. Niscaya, mungkin, dan mustahil. Jadi kalau Bapak pernah dengar ini, itu nisbah. Jadi coba definisikan imkan. Imkan adalah nisbah antara dua sesuatu yang membentuk proposisi. Gitu. Itu asal muasalnya imkan. Hakikatnya imkan itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, untuk memahami keyakinan kita benar atau tidak, keyakinan terhadap proses atau tidak, kita perlu memahami nisbahnya antara dua sesuatu yang membentuk proposisi itu, yaitu subjek dan predikat. Ya. Nah, ini dari Munif, Ustaz. Ya. Kata Munif, imkan itu keberadaannya tidak wajib, bisa tidak, bisa ada, bisa tidak ada. San. Ya, itu penjelasan untuk mungkinul wujud. Ya, itu sudah
Ya, yang saya tanyakan itu atau saya bahas ini adalah imkan itu sendiri secara umum. Jadi imkan itu sendiri secara umum adalah nisbah, ya kan? Jadi kalau kita bandingkan relasi atau hubungan, bandingkan dua sesuatu yang akan membentuk sebuah proposisi, maka kita akan temukan di sana nisbah antara dua sesuatu itu yang tidak keluar dari tiga, wujud, imkan, dan imtina. Ya. Nah, keyakinan saya adalah Allah maujud, Allah ada. Ya, ini keyakinan saya. Kita bedah. Benar apa salah? Allah ada. Ya kan, kita bandingin, ya kan? Kita bandingin prosesnya, kita lari lagi sebelumnya, ya kan? Apa nisbah antara Allah dan ada atau keberadaannya? Nisbahnya wujud. Nisbahnya yang pertama. Jadi apa itu wujud? Yaitu relasi atau hubungan Allah sebagai subjek proposisi yang saya yakini benar ini dengan predikatnya yaitu ada, itu nisbahnya niscaya. Niscaya itu, Pak, menurut akal adalah tuntutan subjek. Ngerti nggak? Ya. Tuntutan dirinya subjek. Predikat ini tuntutan zatnya dia. Jadi zatnya dia, zatnya subjek itu menuntut predikat. Sebelum menjadi predikat, dia sudah punya ini. Yang ini tuh predikatnya. Jadi sebenarnya sebelum kita buat kalimat Allah ada, kita baru memandang Allah, kita sudah pahami dia sih ada. Kita memandang siapa? Memandang si ada. Memandang keberadaan, paham? Setelah itu kita istinbat, kita intiza, kita pahami ada itu, secara konsep kita pisahkan dari dia. Secara konsep, secara realitas nggak bisa, kan gitu. Karena Allah itu secara realitas ya si ada itu sendiri, ya kan? Nah, jadi ada dua konsep di sini. Terus kita bandingin, ya udah jelas, niscaya. Niscaya itu artinya apa? Bahwa predikat. Jadi wujud adalah relasi hubungan rasional, hanya bisa dipahami oleh akal. Ya, bahwa predikat subjek proposisi itu tuntutan subjek. Tuntutan dirinya subjek. Bukan tuntutan di luar dirinya subjek. Si ada ini bukan dituntut oleh sesuatu di luar dirinya Allah. Dengan kata lain, Allah ada, bukan tuntutan selainnya. Tapi tuntutan dirinya. Kenapa? Gitu. Karena secara realitas, predikat itu dirinya. Secara konsep aja beda. Apa yang kita pahami dari Allah, berbeda kan maknanya dengan ada. Tapi secara realitas, itu juga. Allah sih ada Allah. Tapi ada yang di sini ya, ada yang menjadi predikatnya. Jelas? Itu wujud. Nah, cukup mengatakan begini. Wujud itu apa? Relasi niscaya antara subjek dan predikat. Kalau ditanya lagi, kenapa predikat ini wujud? Relasinya dengan ini wujud karena tuntutan dia. Tuntutan dirinya subjek. Makanya dikatakan, kalau proposisi ini, ada sebagai predikat proposisi ini, tuntutan dirinya subjek yaitu Allah, ya kan? Makanya dikatakan Allah ada bidzat. Artinya tuntutan dirinya. Ya, makanya bisa dikatakan Allah ada dengan dirinya atau dengan sendirinya. Ya, bahasa Arabnya Allah maujudun bidzat. Itu untuk menggambarkan bahwa relasi predikat ada ya dengan subjek Allah itu wujud. Nah, jadi wujud itu adalah nisbah antara dua sesuatu, bagian dari sebuah proposisi yang kita yakini. Kalau keyakinan kita adalah proposisi ini,
Allah ada, ya kan? Maka kita meyakini kebenaran sebuah proposisi yang nisbahnya wujub. Gitu. Dan keyakinan kita terhadap benarnya ini bisa kita pertanggungjawabkan berdasarkan wujubnya itu. Apa antum argumentasinya kalau keyakinan antum terhadap pernyataan ini Allah ada, benar, keyakinan itu kan benar. Itu benar, keyakinan antum itu benar. Antum bisa pertanggungjawabkan lewat nisbahnya. Karena nisbah antara Allah dengan predikatnya yaitu ada, wujub. Jelas. Jadi keyakinan saya terhadap posisi ini tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Nah, itu cara epistemologi membutuhkan sebuah klaim, ya kan? Gitu. Itu dibedah proposisinya. Keyakinan Anda benar. Kenapa? Dibedah dalamnya. Mulai dari relasi. Sampai sini jelas? Contoh imkan. Al-insan, manusia ada. Ya. Oke. Antum yakin manusia ada? Saya ada? Ya. Apa nisbahnya? Imkan. Kenapa? Karena predikatnya ada, bukan tuntutan. Bukan tuntutan dirinya subjek. Adanya dia, hubungan yang terjadi antara ada dengan manusia, itu dituntut oleh sesuatu di luar dirinya. Itu bahasa awalnya begitu. Dengan kata lain, dia diadakan oleh selainnya. Maka dikatakan manusia ada dengan selainnya. Bahasa Arabnya al-insan maujudun bil ghair, dengan selainnya. Wujud bil ghair. Karena nisbahnya Allah ada proposisi ini wujud, ya. Karena itu bentuknya positif, bentuknya kan positif. Logis nggak? Dibenarkan nggak? Dibenarkan. Karena ini manusia ada, nisbahnya imkan, proposisi ini nisbahnya kan imkan. Antara ada dengan manusia sebagai subjeknya kan imkan. Maka bisa dibentuk apa? Positif. Tapi kalau nisbahnya imtina, harus negatif kalimatnya. Gitu. Misalnya apa? Manusia adalah, misalnya sebelum kita bangun proposisi, kita bandingin dulu. Batu. Bisa nggak bangun proposisi dari dua kalimat ini? Nah, dulu, saya mau bandingin dulu relasinya. Imtina. Iya kan? Artinya, ini memiliki relasi. Batu memiliki relasi. Batu tidak mungkin ya tertolak memiliki hubungan atau menjadi predikatnya insan oleh dirinya. Dirinya nuntut untuk, artinya dirinya menuntut nggak punya sifat batu. Dirinya yang menolak batu. Makanya pasti bentuknya negatif. Manusia bukan batu. Setiap manusia bukan batu. Ya. Manusia bukan batu. Nah, sampai di sini kita paham apa itu imkan. Jadi imkan salah satu bagian dari nisbah pada sebuah proposisi, baik basitoh maupun murokabah. Nah, kita kan pembuktian keberadaan Tuhan, berarti proposisinya basitoh. Allah maujudun, ya kan, basitoh. Benar apa salah? Lihat relasinya. Antum mau jawab ya atau tidak? Allah maujudun, ya atau tidak? Antum bisa lihat dari relasinya. Relasinya apa? Maujud dengan Allah. Pahamin Allah, pahamin maujud, paham relasinya, maka di situ antum bisa bersikap, menentukan jawaban antum, ya atau tidak. Jawabannya adalah ya, karena relasinya wujud.
Bahkan iyanya itu wah dengan tegas. Ya niscaya, orang hubungannya niscaya, hubungannya wujub. Wujub bisa diartikan niscaya juga ya. Jadi keniscayaan. Kenapa? Karena tuntutan dirinya subjek. Nah, setelah kita memahami imkan, sekaligus kita juga memahami makna wujub, ya, dan juga imtina. Nah, walaupun fokus kita kepada imkan sama wujub aja, imtina nggak perlu. Nah, kita masuk kepada lanjutannya B, argumen imkannya. Segala sesuatu yang kita katakan ada, artinya semua proposisi, ya, basitoh yang ada di kepala kita kumpulin. Proposisi basitoh. Kumpulin semua proposisi basitoh yang ada di kepala antum. Yang antum pernah lihat di buku-buku. Basitoh aja ya, yang predikatnya wujud. Sudah? Kalau sudah, maka tidak keluar dari dua. Ada dua pilihan. Jadi argumen imkan itu premis awalnya, ya kan, setiap proposisi basitoh apakah nisbah proposisi itu wujud atau imkan, ya, nggak keluar dari dua, nggak ada yang imtina, nggak ada yang imtina. Coba contohin yang ada di kepala antum, yang sudah antum yakinin benar. Allah ada, itu yang wujub. Manusia ada, pulpenku ada, rumahku ada, itu yang imkan. Iya kan? Tidak keluar dari itu. Nah, premis kedua. Kebenaran. Ya. Kebenaran proposisi yang mungkinul wujud bergantung kepada proposisi yang wujub, yang nisbahnya wujub atau wajibul wujud. Ya, dengan kata lain, ya, kebenaran. Nah, kan antum kan punya keyakinan sebuah proposisi basitoh yang benar kan? Ya kan? Rumahku ada, langit ada, benar kan? Antum punya. Ya kan? Nah, kebenaran yang karena predikatnya ada, ya karena dia basitoh kan predikatnya ada. Ya kan? Terus nisbahnya apa dengan ada? Imkan, maka disebut mungkinul wujud. Mungkin karena nisbahnya imkan. Wujudnya diambil dari predikatnya. Jadi ini adalah sesuatu yang relasi dengan wujud sebagai predikatnya imkan. Jadi proposisi kebenaran mungkinul wujud ditopang atau bergantung dengan wajibul wujud. Kesimpulannya, ini bentuk susunan logisnya. Jadi susunan argumentasi menurut logikanya begini sederhana. Tapi di buku-buku dalam penjelasan orang kadang udah acak-acakan ya, bisa jadi panjang banget gitu. Atau bahkan cuma satu premis saja. Kesimpulannya, maka ya kan, keberadaan atau yang ada ini di alam nyata, di samping mungkinul wujud, juga ada yang wajibul wujud. Simpulannya, maka yang ada selain mungkinul wujud, juga ada
yang wajibul wujud. Setiap proposisi basito yang ada di kepala kita pasti nisbahnya nggak keluar dari dua, wujud dan imkan. Gitu. Ini belum, udah pasti nanti yang benernya itu yang kita yakini adalah mungkinul wujudnya, yang imkannya. Nah, kebenaran proposisi yang di kepala kita yang nisbahnya mungkinul wujud. Kenapa saya mungkin wujud? Karena kan basito. Ingat ya kembali, proposisi itu ada dua. Gitu. Itu ditopang dengan kebenaran proposisi yang nisbahnya wujub atau wajibul wujud. Gitu. Nah, di sini kita bisa pecah. Ini kan asumsi logisnya seperti itu. Ya. Dari sini lari ke sini, ya kan? Tapi sebelum ini kita terima, kita buktikan dulu. Ya. Artinya premis ini tidak akan berfungsi sebagai premis kalau belum diyakini kebenarannya. Jadi kita buktikan. Supaya ini bisa menjadi premisnya. Oke, saya terima ada, ini premis yang pertama saya terima. Lawan mengatakan saya terima. Ada proposisi di kepala saya, proposisi basito yang di kepala saya itu, ada yang imkan nisbahnya dan juga ada yang wujub. Kayak gitu. Tetapi premis kedua saya nggak nerima. Bahwa selain yang imkan, yang wujub juga benar. Semuanya benar. Saya merasa yang proposisi basitoh yang nisbahnya imkan saja yang benar. Ya kan, kita kumpulin. Berarti dia berpendapat apa? Ya kan, semua yang ada mungkinul wujud. Ada asumsi yang lain. Semuanya atau semua yang ada wajibul wujud. Yang ketiga, sebagian mungkin dan sebagian yang lain wajib. Nah, tentu saja pilihan kita adalah yang ini ya. Nah, kalau itu diterima sama lawan, maka itu menjadi premis kedua. Kebenaran mungkinul wujud ditopang dengan wajibul wujud. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Sudah tidak ada masalah kan dengan istilah imkan, wujub, ya, imtina. Ya, itu istilah nama untuk relasi atau nisbah pada sebuah proposisi, nisbah atau relasi antara subjek dan predikat. Ya, itu juga kalau mau dibahas lebih jauh lagi, ya kan, nah, subjek dan relasi antara subjek dan predikat berarti nisbah pada proposisi yang terbentuk dari subjek dan predikat. Ada proposisi yang lain yang tidak terbentuk dari subjek dan predikat, tapi terbentuk dari muqaddam dan tali, syarat dan jawab syarat, jumlah syartiyah kalau dalam istilah bahasa Arab. Iza ja'akum fasikun binabain fatabayyanu. Ini juga proposisi, tapi bukan yang terbentuk dari subjek dan predikat, tapi dari muqaddam dan tali, syarat dan jawab syarat, relasinya berbeda, nisbahnya berbeda. Nah, tiga relasi ini mah memperkaya istilah, ya. Nisbah yang tiga ini punya nama khusus di kalangan para filsuf. Disebut apa? Mawad, madah, madatul qadiyah. Qadiyah itu proposisi. Ya.
Madatul qadiyah salasah, ada 3. Jadi bentuk dari nisbah pada sebuah qadiyah, qadiyahnya yang terbentuk dari subjek dan predikat ya. Ada qadiyah yang lain. Gimana teman-teman yang ada di Zoom? Ada yang belum jelas sampai di Ikhwan sini? sekalian. Nah, ketika kita ingin memahami nisbah antara dua sesuatu, khususnya kalau dalam proposisi Basitoh, nisbah, ya apa nisbah antara wujud dengannya, kan gitu. Misalnya insan dengan wujud, kan kita sudah tahu itu imkan, bukan wujud kan. Kayak gitu. Apa itu imkan? Bahwa predikat wujud itu bukan tuntutan subjek, yaitu insan. Ya kan? Sehingga kita bisa memahami apa? Ditransfer. Memahami nisbahnya. Ya kan? Jadi bermula ya, berangkat dari mana pemahaman kita tentang subjek. Dari pemahaman kita tentang subjek, kita bisa memahami predikat yang dinisbatkan kepadanya atau konsep lain yang dibandingkan dengannya bukan tuntutan dirinya. Dia bisa dinisbatkan kepadanya, tapi bukan tuntutan dirinya. Atau tuntutan dirinya, itu dari pemahaman kita terhadap zatnya subjek. Nah, di sini penting, bagaimana kita memahami zatnya subjek. Kenapa relasi proposisi Allah ada wujub? Artinya predikat ada tuntutan dirinya subjek. Kenapa Anda mengatakan Allah, diri Allah menuntut subjek? Dirinya ya, bukan dituntut oleh selain dirinya. Dirinya menuntut subjek. Itu maknanya apa? Bahwa dirinya adalah ada itu sendiri. Bagaimana Anda memahami Allah ada itu sendiri? Itu persoalan yang lain. Bagaimana Allah itu ada itu sendiri? Coba buka kamus. Apakah makna Allah? Taroduf itu apa ya? Taroduf itu sama. Bahasa Indonesianya apa? Sinonim ya. Kalau begini konsepnya, ada subjeknya. Subjeknya ada. Predikatnya ada. Udah jelas ya. Predikat tuntutan subjek. Karena predikat sinonim dengan subjek. Tapi gimana kalau maknanya subjek sama sekali berbeda dengan maknanya predikat? Siapa yang mau jawab? Insan maknanya beda dengan ada. Tapi tidak cukup karena beda terus kita mengatakan atau meyakini ada bagi insan bukan tuntutan insan. Ada nisbahnya imkan dengan insan. Kenapa? Karena bukan tuntutan insan. Kenapa Anda bukan tuntutan insan? Karena makna insan bukan ada. Insan hayawanun natik, hewan yang berpikir. Tidak ada kata ada di situ. Nah, jadi dilihat oleh insan itu. Jadi sebenarnya ketika akal membandingkan ada dengan insan, kan perbandingan ya? Ya kan? Coba bandingin insan dengan ada. Insan itu Anda tangkap dari mana? Coba introspeksi, lihat.
dari ada yang dipredikatkan kepadanya. Jadi ada keberadaan nih ini, ya. Anda melihat, terus Anda mempersepsi dua makna kan? Keberadaan dan insan, betul nggak? Perhatikan. Berarti insan dipahami oleh akal Anda dari keberadaan ini. Dari mananya? Dari batasan rasionalnya. Sebutan akal untuk keberadaan itu, itulah disebut insan atau mahiyah, esensi. Nah, kalau esensi itu menjadi subjek seperti ini, insan ada, ya. Nah, ini sebenarnya insan yang menjadi subjek itu dipahami dari batasan predikatnya. Jadi realitas yang menjadi predikatnya itu sesuatu, insan yang menjadi subjeknya adalah batasan rasional dia. Jadi sesuatu ini dinisbatkan kepada batasan rasionalnya. Sampai sini jelas? Nah, saya buat analogi dengan batasan fisik. Misalnya ini persegi panjang, ini batasan fisik, bentuk fisik. Ya, jadi batasan itu bentuk, ya kan? Nah, secara realitas memang mereka menyatu, ya kan seolah-olah. Tapi sebenarnya akal kita pahamin bentuk fisik itu persegi panjang dari sininya, ya kan? Tabnya dari tengah-tengahnya, betul? Berarti tab itu pemilik batasan persegi panjang. Persegi panjang batasan dia. Jelas? Nah, ada wujud yang akal memahami dari batasan rasional, bukan batasan fisik. Nggak kelihatan. Antum ngelihat manusia, ini wujud ini punya batasan, punya spesifikasi manusia betul. Tapi kan bukan fisik kan, hanya dipahami oleh akal. Itu manusia kan gitu. Selesai. Nah, kita taruh akal meletakkannya sebagai subjek. Pemilik batasan itu, yaitu keberadaan, sebagai predikatnya. Kayak gitu. Ya kan? Nah, dari situ akal memahami apa? Bahwa manusia bukan, subjek ini bukan predikatnya. Betul? Tab bukan si persegi panjangnya bukan tabnya. Walaupun dari realitas yang sama keduanya dipahami. Dari realitas yang saya pegang ini, akal memahami tab, juga memahami persegi panjang. Tapi akal mengatakan juga, tab itu keberadaan ini, persegi panjang batasan keberadaan ini. Selesai? Nah, berarti begitu juga demikian di sini. Nah, dari situ kita pahami apa? Akal memahami apa? Bahwa keberadaan yang menjadi predikatnya bukan subjek, bukan manusia sebagai subjeknya. Kenapa? Karena mereka dipersepsi meskipun dari realitas yang sama, tapi dari dua sisi yang berbeda. Ya, persegi panjang dari sininya, tab dari tengah-tengahnya. Nah, berarti apa? Dari situ akal mengatakan apa? Dari situ akal memahami relasinya. Berarti predikat si ada ini, ya, bukan tuntutan subjeknya yaitu manusia. Karena bukan tuntutan subjeknya, berarti dia kalau dikatakan ada, berarti nisbahnya imkan, gitu. Bukan tuntutan manusia sebagai subjeknya. Berarti kalau dia ada, diakibatkan oleh yang lain. Jadi begitu prosesnya untuk memahami, akal memahami relasi. Nah, sekarang kita perhatikan, Allah ada. Ya kan? Lihat keberadaan yang dari situ akal memahami Allah dan juga ada sebagai predikat. Itu dari sisi yang sama. Dari sisi yang sama. Misalnya kalau misalnya maaf ya. Misalnya saya gambarin ini Allah. Misalnya kan gitu. Allah, dari mana Allah? Dari sini. Ada dari mana? Dari sini juga. Dari sisi yang sama.
Jadi subjek dan predikat dipahami dari sisi yang sama. Gitu. Nah, sehingga dari situ akal memahami apa? Relasi antara subjek dan predikat ini wujub. Karena secara realitas predikat dan subjek itu juga orang yang sama. Gitu. Jadi hubungannya antara Allah dengan ada niscaya wujub. Ya kan? Gitu. Jadi walaupun ini dengan bahasa yang berbeda, tidak sinonim dengan predikat, nggak ada masalah. Mau antum pakai apa kek, ya kan? Orang Persia mengatakan hudo ada, tetap aja wujub. Kenapa? Karena hudo dia pahami dari sisi yang sama dengan keberadaan yang dipahami. Bapak punya proposisi Ustadz Yusuf alim, ya kan? Nah, sekarang nisbahnya apa itu? Wujub atau imkan? Nggak mungkin imtina ya, nggak mungkin mustahil. Wujub atau imkan? Ustadz Yusuf dari sisi yang mana dipahami, betul nggak? Alimnya dari mana? Dari sisi yang berbeda kan? Nah, itu berarti kalau dari sisi yang berbeda, sebenarnya misdaknya berbeda. Dua sesuatu yang berbeda disatukan. Berarti ini bagi ini bukan tuntutan dia. Bukan dia. Bukan tuntutan dia itu bukan dia. Berarti dituntut sama yang lain. Gitu. Nah, sebelum kita cari yang lain itu, kita lihat dulu tuntutannya. Kenapa cari-cari Tuhan? Apa sih yang menuntut? Yaitu si imkan itu. Kan gitu. Ya kan? Bahwa ini tuntutannya imkan. Imkan itu rasional. Jadi orang menuntut Tuhan itu secara rasional. Jadi Ustadz Yusuf alim, nisbahnya imkan. Kenapa? Karena dipersepsi dari dua sisi yang berbeda. Walaupun dari realitas yang sama. Nah, pernah dengar tasawi? Relasi yang 4, umum khusus mutlak, pernah belajar? Ya kan? Nah, itu pendekatannya relasi itu dari realitas yang sama. Tasawi itu kalau sama realitasnya. Ya, Ustadz Yusuf dengan alim sama nggak realitasnya? Sama, tasawi. Tapi dari dua sisi yang berbeda. Nah, itu filsafat itu. Gitu. Kalau dari dua sisinya berbeda, meskipun realitasnya sama, dia tasawi. Tapi tidak tasawuf. Kalau sama dari dua sisi juga, dari sisinya, itu namanya tasawuf. Itu nggak dibahas dalam mantik. Tasawuf itu lebih spesifik dari tasawi. Kalau tasawi sama, jadi dua konsep yang realitasnya sama. Seperti natik sama insan, itu sama tasawi. Karena semua realitas insan, realitas natik. Tapi dari dua sisi yang berbeda, dari sisi yang sama, tidak, dari sisi yang berbeda. Insan lebih luas, gitu. Makanya tidak tasawuf. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu argumen imkan dalam Al-Quran. Udah jelas ini ya, argumen imkan ya? Nah, ada beberapa pernyataan. Ya, argumen ini kan terbentuk dari dua premis ya, Ikhwan. Nah, ada ayat yang berbicara tentang ini. Premis kedua. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Al-Fatir ayat 15. Wahai manusia, kamu fuqara, butuh ilallah, kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Hamid itu menguatkan goni. Goni itu kenapa diartikan maha kaya? Karena disandingkan dengan hamid. Kalau kekayaan itu tidak ada cacat, hamid itu berarti tidak ada cacat. Berarti kaya banget, maha kaya, kan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu wujud yang sempurna.
wujud paling sempurna. Jadi wallahu wal ghaniyul hamid isyarat menunjukkan kepada Allah itu wajibul wujud. Ya Yohanes antumul fuqara, ya. Itu menunjukkan bahwa manusia itu adalah fakir, mumkinul wujud. Terus di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, wa annahu huwa agna wa akna. Dan dia maha kaya, lebih mampu. Ya. An-Najm 48. Dan ada juga ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Surat Muhammad ayat 38. Nah, semua surat-surat itu atau ayat-ayat itu mengisyaratkan premis kedua. Ya. Di dalam Al-Quran juga ada terdapat ayat yang menunjukkan bahwa setiap mumkinul wujud, termasuk manusia, tidak akan ada tanpa sebab. Dan sebab itu bukanlah dirinya sendiri. Bisa dikatakan argumentasi premis kedua. Ya kan? Argumentasi premis kedua. Kan premis kedua ini dibuktikan dengan membawakan 3 asumsi ini. Ya, 3 asumsi ini. Ini. Yang benar yang ketiga. Ya kan? Asumsi pertama, semua yang ada mumkinul wujud, semua yang ada di alam ini wajibul wujud. Yang asumsi ketiga, sebagian mungkin, sebagian wajib. Ya. Mustahil semua mumkinul wujud. Nah, itu penolakan ini itu dengan ayat ini. Ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ya kan? Semua mumkinul wujud berarti semua berasal dari ketiadaan. Tercipta dengan sendirinya, dari ketiadaan ada, gitu kan? Am khuliqu min ghairi syai'in. Gitu. Semuanya tercipta dari ketiadaan. Enggak ada yang mencipta, ada aja, dari enggak ada tiba-tiba ada. Gitu. Mustahil. Am humul khaliqun. Semuanya menciptakan dirinya. Padahal sebelumnya nggak ada, tapi dia menciptakan dirinya. Itu juga nggak mungkin. Semuanya ada. Tapi wajibul wujud semuanya menciptakan dirinya. Ah. Am khuliqu, ayat ini berbentuk, ya, mufasir mengatakan ayat ini berbentuk pertanyaan, istifham. Nah, kontennya sesuatu yang salah, maka menjadi istifham lil inkar. Jadi kalau antum buat pertanyaan sesuatu yang salah, itu antum sedang menolak sebenarnya dengan pertanyaan itu. Namanya istifham lil inkar. Orang itu A punya duit, saya nggak terima dengan pertanyaan. Dia punya duit, emang dia orang kaya? Jadi argumentasi rasional yang kita bahas hari ini yaitu burhan imkan, burhan kemungkinan, yaitu bersandar dari sifat makhluk imkan. Ya, kita buktikan Allah sebagai wajibul wujud. Nah, pertama yang kita bahas adalah makna imkan. Ya. Terus kemudian bentuk logis dari argumentasi imkan seperti ini. Terus kemudian kita masuk pembahasan. Nah, ini saya mereview lagi kesimpulan. Nah, bagian ketiganya kita bahas beberapa ayat yang menyebutkan burhan imkan, yang mengisyaratkan burhan imkan kayak tadi ya. Nah, selanjutnya yang bagian keempat ini sedikit meramaikan pembahasan argumentasi imkan ini, yaitu bantahan. Ya. Nah, bantahan tidak menyasar, tidak mengarah kepada argumennya, yaitu argumen imkan, tapi kepada kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Allah ada, wajibul wujud ada. Ya kan? Argumennya apa? Argumennya argumen imkan. Ya. Jadi di bagian keempat, sub pembahasan yang keempat ini, jadi saya ulangin ya, pembahasan argumen rasional hari ini itu yang terakhir yaitu burhan imkan.
Ya kan? Terdiri pembahasannya dari 4 poin. Pertama, makna imkan. Ya kan? Kedua, rumusan argumen imkan, ya, terbentuk dari 2 premis terus kemudian kesimpulan. Ketiga, tentang argumen imkan dalam Al-Qur'an. Nah, yang keempat sekarang bantahan terhadap burhan imkan. Nah, sebelum saya sampaikan, bantahan ini sebenarnya tidak spesifik menyasar kepada argumennya, tapi kepada kesimpulannya. Gitu. Kesimpulannya apa? Wajibul wujud ada. Iya kan? Gitu. Nah, kenapa? Karena bantahan ini mengatakan bahwa nggak ada itu wajibul wujud. Gitu. Wajibul wujud itu tidak benar. Wajibul wujud ada itu tidak benar. Argumentasinya nggak dibantah sama dia. Dan memang kata Murtada Mutahari, pembahasan rasional itu sebenarnya diskusinya bukan pada bantahan, diskusinya itu bukan pada argumen, pada konsep klaimnya. Gitu, pada konsep masalahnya. Jadi persoalan tasawurnya bukan persoalan tasdiknya. Persoalan konsepnya bukan pada persoalan keyakinannya, argumentasinya. Nah, itu kata Murtada Mutahari. Wajibul wujud ada, nggak sesuai dengan kaidah rasional. Apa bunyi kaidahnya? Ya kan? Kullu syai'in yahtaj ila illah atau syai'in akhar. Segala sesuatu atau segala yang ada membutuhkan kepada yang lainnya atau keberadaan yang lain. Kaidah itu. Kaidah rasional. Kaidah rasional la yumkin atau la yakbal taksis wal istisna. Loh, kaidah menyeluruh kan, melingkupi kan, benar nggak? Universal kaidah itu. Sifatnya kaidah itu universal. Kalau Anda meyakini ada keberadaan yang wajibul wujud, berarti Anda membantah kaidah ini. Ya kan? Itu bantahannya. Jadi dia membantah kesimpulan argumentasi ini, yaitu wajibul wujud ada dengan bersandar kepada kaidah rasional yang benar. Segala sesuatu membutuhkan kepada sebab. Anda mengatakan wajibul wujud, berarti ada sesuatu dong yang tidak membutuhkan sebab. Gitu. Keyakinan Anda berdasarkan burhan imkan itu telah membantah kaidah ini. Telah membantah. Gitu. Jelas? Nah, keyakinan Anda bahwa wajibul wujud itu ada bertentangan dengan kaidah ini. Nah, sementara kaidah ini benar, maka keyakinan Anda salah. Jadi menolak keberadaan wajib wujud berdasarkan kaidah ini. Gitu. Pak, nggak bisa Pak diterima dua-duanya. Wah, nggak bisa. Kayak gitu. Gimana kalau mau diterima dua-duanya? Ah, silakan Anda jawab. Wajib wujud ada, kaidah ini juga benar. Jadi kaidah ini tidak membantah keyakinan, kesimpulan burhan imkan, yaitu wajib wujud ada. Gimana? Bisa dipahami pertanyaannya? Kesimpulan dari burhan imkan adalah Allah wajibul wujud wajibul wujud ada itu artinya apa? Ada keberadaan yang tanpa sebab kan gitu. Sementara menurut mereka yang ngebantah ini itu nggak benar. Kenapa? Karena kan kita udah sepakati bahwa segala sesuatu itu butuh sebab. Keyakinan Anda itu membantah ini. Gitu. Jadi batil dong kaidah ini. Enggak batil. Ah, gimana jawaban Anda? Ya. Yang online, ada yang mau jawab? Apakah bantahan kesimpulan dari burhan imkan ini berdasarkan kaidah rasional yang berbunyi
bahwa segala sesuatu membutuhkan sebab itu tepat, benar atau tidak? Gitu. Ya, kalau nggak ada saya jelaskan aja ya, fokus. Ya, tidak membantah. Ya, tidak membantah. Saya ingin sampaikan beberapa alasan, cuman takutnya agak berat. Jadi A bisa jadi bantahan B itu harus punya hubungan apa, punya relasi apa, syarat-syaratnya apa, gitu. Kalau nggak nyambung, masa bisa jadi bantahan, kan gitu. Jadi langsung aja, bunyi kaidahnya apa? Sesuatu itu mutlak atau hanya sesuatu yang mungkin? Saya nanya balik ke orangnya. Sesuatu itu kan yang ada artinya. Yang ada dua, wajibul wujud sama mungkinul wujud, kan gitu. Nah, Anda pahamin apa dari kaidah itu? Sesuatu itu yang mungkin atau yang wajib? Atau dua-duanya? Ya mungkin saja, bukan yang wajib. Jadi kaidah ini tidak ada hubungannya, tidak berlaku pada wajibul wujud. Jadi kaidah ini ketika tidak berlaku pada wajibul wujud, maka tidak bisa dikatakan kita sedang mengecualikan wajibul wujud dari kaidah ini. Ngerti nggak? Kalau kaidah ini berlaku, terus kita keluarkan wajib wujud, itu namanya mengecualikan. Nah, itu nggak mungkin. Kaidah itu dikecualikan, diistisna. Atau dikhususkan. Ah, udahlah, itu batil namanya. Berubah kaidahnya itu. Ini sejak awal memang tidak termasuk wajibul wujud. Seperti dalam Al-Quran. Allah mengharamkan riba. Tiba-tiba ada ayat mengatakan Allah menghalalkan riba antara orang tua ke anak. Itu Allah mengharamkan riba itu jadi batil. Jadi batil itu hukumnya. Hukum universalnya nggak bisa jadikan kaidah lagi. Karena sudah ditahsis namanya. Sudah dipersempit. Ada bagian yang tidak termasuk haram. Riba tapi tidak haram. Berarti ini bukan kaidah lagi. Kaidah itu, kaidah rasional itu, apalagi kaidah rasional. Para ilmuwan mengatakan, para ulama, la al-qaidah la taqbalul istisna wa takhsis. Dia tidak bisa diistisnakan dan tidak bisa dikhususkan. Kaidah kalau sudah diterima sebagai sebuah teori, nggak bisa ditaksis, nggak bisa diistisna. Maka sejak awal kita pahamin, ini berlaku lingkupnya di mana? Oh, ternyata mungkinul wujud aja. Udah, berarti tidak ada mungkinul wujud yang lepas dari sini. Itu kan yang benar. Bukan yang di luar kita ragukan, kita apa namanya? Kita pahami sebagai bagian. Nah, kita yang salah paham. Nah, terus ada yang menarik. Ya, udah jelas jawaban pertama. Ya kan? Jadi jawaban atas keberatan itu, penolakan wajib wujud dengan kaidah ini, kita jawab dengan apa? Satu, kaidah ini nggak berlaku sejak awal kepada wajib wujud. Selesai kan dengan penjelasan tadi. Kedua, ada yang lebih filosofis lagi jawabannya. Nyambung dari jawaban pertama. Apa? Kebutuhan kepada sebab. Jadi kalau ditanya, kenapa kaidah ini? Itu nyambung dari jawaban pertama. Kenapa kaidah ini hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin wujud saja? Jadi dengan kata lain begini, segala sesuatu dalam kurung yang mungkinul wujud bergantung kepada sebab. Cuman yang mungkin wujudnya dibuang. Sehingga bunyinya yang kedengaran kan segala sesuatu membutuhkan sebab. Sehingga ada orang berasumsi sesuatu itu juga termasuk wajibul wujud. Sehingga terjadi keberatan tadi. Ya kan? Gitu. Nah, setelah kita pahami secara global lah, ya kan? Bahwa sesuatu di sini khusus mungkinul wujud. Tidak termasuk wajibul wujud. Jadi ini nggak bisa dipakai membantah keberadaan wajibul wujud. Pertanyaannya, kenapa sesuatu itu hanya khusus mungkinul wujud? Ada yang menjawab?
Segala sesuatu membutuhkan kepada, kan dikatakan jawaban pertama, sesuatu itu hanya mungkin wujud. Pertanyaan kedua, kenapa antum pahami sesuatu itu mungkin wujud? Tidak termasuk wajib wujud. Karena ada predikat. Membutuhkan kepada sebab. Hanya cocok untuk mungkin wujud kan? Nah, ada bahasanya begini dalam illatu ihtiyaj ila illatin al-imkan. Al-imkan huwa illat. Imkan itu adalah faktor sesuatu membutuhkan kepada sebab. Bukan wujud. Jadi misalnya nih. Ana butuh sebab gak? Ini butuh sebab. Kenapa Ana butuh sebab? Apa alasan rasionalnya Ana butuh sebab? Antum katakan imkan, bukan karena Ana wujud. Bukan karena wujud Ana. Jadi, ya, wujud itu bukan faktor sesuatu disebut butuh kepada sebab. Tapi karena imkannya, karena relasinya dengan wujud itu yang imkan, dia butuh kepada sebab. Jelas? Lihat tadi. Kenapa Anda menjadikan segala sesuatu membutuhkan sebab? Maka setiap yang disebut sesuatu, dia maka membutuhkan sebab. Kan sama aja dia mengatakan begini. Sesuatu membutuhkan sebab karena dia sesuatu. Dijawab, enggak. Kesesuatuan sesuatu bukan faktor dia membutuhkan sebab. Walaupun kalimatnya seperti itu. Sesuatu membutuhkan sebab. Tapi sesuatu ini membutuhkan sebab bukan karena dia sesuatu. Tapi karena dia imkan. Ada sesuatu, tapi dia bukan imkan. Di dalam dirinya nggak ada imkan. Dia tidak membutuhkan sebab. Nah, orang ini pembantah dengan kaidah ini, dia tidak memahami itu. Sehingga dia memahaminya apa? Bahwa membutuhkan kepada sebab itu karena sesuatu. Jadi karena antum bisa disebut sesuatu, maka antum membutuhkan sebab. Allah sesuatu, maka Allah membutuhkan sebab. Cukup karena sesuatu, sesuatu itu yang ada artinya. Dalam filsafat ada pasal khusus di bidayah. Asy-syai'iyah tusawwikul wujud. Jadi nisbah relasi hubungan antara sesuatu kesesuatuan itu dengan wujud itu tasawuf. Tasawuf itu lebih detail satu sisi, sama dari sisi yang sama gitu. Kalau tasawi kan dari misdak yang sama, dari realitas yang sama. Jadi kalau ditanya sesuatu itu butuh kepada ilah karena apa? Bukan karena dia sesuatu, bukan karena dia ada. Tapi karena dia imkan. Nah, dari situ maka kita bisa mengatakan bahwa kaidah segala sesuatu membutuhkan sebab, ini khusus sesuatu yang imkan. Wujud, keberadaan dibagi. Ada yang wajib, ada yang mungkin. Betul? Ya. Maka wajib dan mungkin bisa menjadi sifatnya wujud. Kan gitu. Benar nggak? Saya mau tanya nih. Ketika saya mengatakan keberadaan itu mungkin, keberadaan yang mana? Ya. Wujud dibagi wajib sama mungkin. Terus saya ngomong, wujud itu mungkin. Ini wujud yang mana? Antum masih pikir ini ya?
يمكن. Jadi di sini juga ada wujud, ya kan? Ini juga ada wujud. Nah, pernyataan ini itu wujud yang di sini, bukan wujud yang di sini. Ini dalam istilah logika namanya maksam, wujud yang dibagi. Kalau ini wujud kismi, bagian. Cuman wujudnya Anda nggak sebut. Jadi wujud mungkin itu Anda nyebutin ini, bukan wujud yang ini. Kalau antum mau nyebutin yang ini, gimana sifatnya? Wujud, apakah wajib atau mungkin? Begitu nyebut ini. Jelas ya? Nah, itu persoalan logika begitu. Ya. Jadi kalau misalnya wujud yang lebih umum ini antum mau sifati, dua-duanya harus bawa. Dengan bahasa yang tidak terjadi kontradiksi. Jadi wujud, apakah wajib atau mungkin? Jadi dalam bentuk proposisi pilihan gitu, ya kan? Namanya syartiyah munfasilah kalau dalam istilah bahasa Arabnya. Tapi kalau sudah diambil salah satu sifatnya, bagiannya dan ingin dinisbatkan kepada wujud, itu sebenarnya bukan ke wujud ini oleh akal. Dinisbatkan kepada wujud ini. Karena bagian itu kan wujud juga. Jelas? Kayak gitu. Bisa diulang. Jadi di sini harus pahamin, ini wujud yang paling umum kan? Wujud wajib dan wujud mungkin. Sebenarnya kalimat yang benar kan? Wujud dibagi menjadi wujud wajib dan wujud. Terus ada orang ngomong, wujud itu mungkin. Ini sedang mempredikatkan mungkin kepada wujud kan Pak? Nah wujudnya itu yang mana? Wujud ini atau wujud ini? Wujud ini Pak. Karena kalau wujud ini dia punya dua-duanya. Kalau yang disebut mungkin saja itu hanya wujud ini. Itu logikanya gitu. Jadi kalau mau yang ini Pak, pasti kalimatnya begini. Wujud apakah wajib atau mungkin? Begitu kalimatnya. Tapi kalau spesifik disebut mungkin, ya pasti ini wujud bagian disebut. Kalau ini wujud yang dibagi. Nah, logika ini itu bisa dipakai untuk menjawab tadi bantahan. Dia kan memahami salah kan? Wujud atau segala sesuatu membutuhkan sebab. Itu wujud yang mana? Bukan mutlak wujud, bukan semua wujud, tapi wujud bagian, yaitu wujud yang butuh sebab aja. Jadi ketika segala sesuatu membutuhkan sebab, itu sama saja mengatakan apa? Bagian dari wujud, yaitu wujud yang mungkin, atau wujud yang membutuhkan sebab. Jelas itu mah benar. Dan tidak bisa membantah untuk keberadaan wajibul wujud. Ya. Alhamdulillah wajibul wujud ada. Ada 2 poin bisa kita simpulkan dari situ. Apa? Sesuatu yang disebut wajibul wujud tidak bergantung kepada selainnya. Apa selainnya? Mungkin wujud. Poin kedua apa? Selainnya, yaitu mungkin wujud, pasti bergantung kepadanya. Ingat 2 poin itu. Jadi dari pembahasan kesimpulan bahwa wajib wujud itu ada, kita memahami 2 poin. Apa? Wajib wujud tidak membutuhkan kepada mungkinul wujud. Yang kedua apa? Selainnya atau mungkinul wujud, semua mungkinul wujud bergantung kepada wajibul wujud. Jelas? Nah, ikhwan sekalian rahimakumullah. Sekarang dari poin pertama. Ya, dari poin pertama. Jadi antum kalau apa? Kalau memahami, ya belum dikatakan memahami wajibul wujud kalau 2 poin ini tidak menyertainya. Gitu. Jadi apa maksudnya Allah wajibul wujud? Tuhan itu wajibul wujud. Wajibul wujud itu ada.
Artinya ada sesuatu yang tidak bergantung kepada selainnya, yaitu mungkin wujud. Dan selainnya semuanya bergantung kepadanya. Itu keyakinan tentang wajibul wujud harus punya dua sisi itu. Keyakinan kepada dua hal itu. Nah, dari masing-masing dua poin itu, ya, akal memahami sifat salbiyah dan subutiyah. Pernah dengar? Sifat positif dan sifat negatif. Jadi, ketika dikatakan bahwa pensifatan Allah itu juga secara rasional, artinya akal memahami sifat-sifat Allah atau mensifati Allah itu berdasarkan sifat rasional sebelumnya, yaitu kan wajibul wujud itu kan rasional, ya kan? Sifat rasional yang akal pahami dari diri Tuhan. Ya, berdasarkan Burhan Imkan, Anda memahami Tuhan itu wajibul wujud, akal. Nah, dari sifat wajibul wujud itu Anda memahami dua. Dia tidak bergantung kepada mungkinul wujud sama sekali. Dan selainnya, yaitu semua mungkinul wujud bergantung kepadanya. Sekarang dari poin yang pertama. Apa? Wajibul wujud tidak bergantung sama sekali kepada mungkinul wujud. Pernah dengar? Azali. Dari situ kita bisa memahami bahwa Allah itu azali. Azali. Azali itu apa? Ya. Keberadaan yang tidak pernah didahului oleh ketiadaan. Artinya ada sejak dulu gitu loh. Nggak pernah tidak ada. Kalau yang dulu tidak ada, sekarang ada, atau ada sebelumnya tidak ada, disebut apa? Hadis. Lawannya hadis adalah azali. Keberadaan, ada. Sebelumnya gimana? Ada. Tahun ini sebelum lagi ada. Dia nggak pernah nggak ada. Nggak pernah. Azali berarti. Wajibul wujud. Maka poin pertama apa? Dari wajib itu kan disimpulkan dua. Pertama apa? Tidak bergantung kepada selainnya. Nah, dari poin pertama ini lahir apa? Azali. Terus apa lagi ke bawah? Urutin. Abadi. Dia tidak akan pernah tidak ada. Namanya abadi. Tidak pernah tidak ada dan tidak akan tidak ada. Sampai kapanpun ada. Gabungan dari azali sama abadi ini meminjam istilah ayat sarmadi, sarmadan. Jadi sarmadi azaliul abadi. Azali dan abadi. Jadi kalau ditanya kenapa Allah itu azali? Karena dia tidak membutuhkan sebab. Kenapa dia tidak membutuhkan sebab? Karena dia wajibul wujud. Jadi dari wajibul wujud kita menyimpulkan dua sifat bagi Allah. Masing-masing dari dua sifat ini melahirkan sifat yang lain. Dari sifat yang pertama apa? Allah tidak bergantung. Wajibul wujud tidak bergantung. Satu, azali. Dua, abadi. Dan sejumlah sifat salbiyah. Contohnya apa? Konsekuensi dia tidak bergantung apa? Dia tidak tersusun. Karena sesuatu yang tersusun bergantung kepada bagian. Kan gitu. Dia tidak bertempat. Dia tidak berfisik. Ya, sesuatu yang tidak tersusun, maka dia salah satunya dia tidak berfisik. Kenapa dia tidak tersusun? Karena dia tidak bergantung. Ya kan? Dia tidak bergantung, maka dia tidak tersusun. Nah, kita bahas sekarang. Ketersusunan itu ada berapa macam? Sebagian ulama filsuf muslim mengatakan ada 6. Ya. Nah, di sini Anda menyebutkan ada ketersusunan akli. Ya. Artinya akal memahami tersusun, tetapi secara konkret tidak. Contohnya apa? Kalau meja ini 1 meter, secara akli 1 meter itu terbagi menjadi setengah 2 meter. Ada 2,5 meter. Ya kan? Tapi tidak real kan? Tidak terpisah setiap setengah meter itu. Nah, Tuhan itu karena dia tidak bergantung, maka dia tidak tersusun. Artinya tidak memiliki bagian meskipun bagian itu akli.
Cuman asumsi akal. Oh, dia punya dirinya itu ada 2 meter atau 3 meter gitu, setengah dan seterusnya. Karena dia tidak berjasmani. Dia tidak berjasmani. Tidak berfisik, tidak berdimensi. Ya. Jasmani itu berarti dia memiliki bagian. Jadi bagian itu diantaranya adalah bagian jasmani. Ya. Nah, bagian jasmani itu termasuk bagian akli. Tidak kelihatan gitu. Di saat yang sekarang ini dia tidak kelihatan. Ya kan? Nah, itu perlu pembahasan detail ya tentang jasmani. Allah tidak berjasmani. Kenapa? Allah tidak berfisik, Allah tidak berdimensi. Kenapa? Karena dia tidak bergantung. Tidak bergantung itu poin pertama dari wajibul wujud. Karena wajibul wujud, maka dia tidak bergantung. Dari poin pertama ini tidak bergantung, lahir sejumlah sifat. Nah, itu pendekatan rasional gitu. Jadi sifat-sifat yang dipahami oleh secara rasional dimiliki oleh Allah, itu dipahami dari sifat sebelumnya. Pembuktian wajibul wujud mengantarkan kita, akal kita terbuka untuk memahami sifat-sifat Allah. Jadi poinnya 2 itu Allah wajibul wujud dan diterima. Nah, kita langsung menyadari, berarti Allah ini tidak bergantung dan semua, poin kedua, segala sesuatu selain Allah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari poin pertama itu, akal memahami sejumlah sifat. Ya. Yang dalam teologi itu dibagi menjadi 2, salbiah dan subutiyah. Semua sifat ini berhubungan dengan poin kedua dari wajibul wujud. Apa? Allah tidak bergantung. Coba sebutin sifat salbiah. Allah tidak bertempat. Itu karena Allah tidak bergantung. Wajibul wujud tidak bertempat karena wajibul wujud tidak bergantung. Nah, sesuatu yang bertempat karena dia punya bagian jasmani. Dimensi itu bagian jasmani. Ya. Karena dia memiliki bagian jasmani, maka dia bertempat. Jadi kalau dia tertolak memiliki bagian apapun termasuk bagian jasmani, berarti dia tidak bertempat. Jadi sesuatu itu bertempat itu dikarenakan dia memiliki jasmani. Gitu. Memiliki jasmani itu artinya memiliki bagian-bagian jasmani. Berarti sesuatu yang berjasmani itu adalah sesuatu yang memiliki bagian. Sesuatu yang memiliki bagian berarti butuh kepada bagian-bagiannya. Yang tiada lain adalah selainnya. Iya kan? Bagian sesuatu kan bukan sesuatu itu. Spidol punya bagian. Bukan spidol. Jadi kalau spidol butuh bagiannya, sama saja mengatakan spidol butuh kepada selainnya. Ya kan? Jadi kalau Tuhan punya bagian, sama saja mengatakan Tuhan butuh kepada selainnya. Nah, kalau itu sudah tertolak, kalau Allah tidak butuh kepada selainnya, niscaya dia tidak punya bagian, termasuk bagian jasmani. Karena dia tidak memiliki bagian jasmani, niscaya dia tidak bertempat. Termasuk bagian jasmani adalah bagian zaman. Karena dia tidak memiliki bagian zaman, maka dia tidak berzaman. Terus apalagi dikatakan bahwa zaman itu adalah ukuran gerak. Sesuatu yang tidak bergerak maka tidak akan berzaman, tidak punya ukurannya. Gitu. Kenapa sesuatu tidak bergerak? Karena dia tidak berjasmani. Karena dia bukan jasmani. Gitu. Kenapa dia bukan jasmani? Karena dia tidak butuh kepada selain. Kenapa dia tidak butuh kepada selainnya? Karena dia wajibul wujud. Gitu. Jadi cukup dengan keyakinan bahwa Allah wajibul wujud. Ya, secara rasional terbangun kesadaran bahwa Allah tidak bertempat dan tidak berzaman. Nah, tentunya dari sini tinggal kita bangun sikap hidup kita bertuhan yang tidak bertempat dan tidak berzaman itu. Jadi ada omongan gini, ada orang nanya ke ulama, "Tuan, saya
rugi terus nih bisnis di sini. Menurut Tuhan saya harus kemana? Saya mau keluar aja, tapi saya bingung ke timur atau ke barat. Ente kok nanya gitu? Di setiap tempat ada Tuhan kok. Gitu. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang. Kalau ente bilang ke timur, ya kan, karena Tuhan ada di sana, di barat juga ada Tuhan sebagai sumber rezeki ente. Gitu. Kalau Tuhan itu adalah penghancur rezeki ente, yang nahan rezeki ente, Anda mau bilang di timur, gitu. Allah juga ada di barat. Kayak gitu. Nah, jadi kembali kepada, jadi bukan kepada Tuhannya, ya kan? Tapi kembali kepada sebabnya, apa akibatnya, penerimanya kitanya. Jadi mungkin kita yang tidak cocok usaha di barat atau tidak cocok usaha di timur, ya kan? Nah, tapi kan Allah bisa membuat kita cocok. Ya pokoknya di sini dari memahami Tuhan itu kita bisa menentukan sikap bertuhan yang benar. Ya. Dan sikap bertuhan yang benar itu sebagian ulama, ya bukan berarti yang lain yang nggak ngomong ya. Anda dengar dari sebagian ulama, ananya. Itu diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ada dua, udkhulu fis-silmi kafah, sama jadi masuklah Islam secara kafah dari semua aspek kehidupan dengan ayat yang berbunyi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi alhasil tidak ada penghambaan dan tidak ada maksiat ya pada bagian hidup kita apapun, dimanapun dan kapanpun, di aspek manapun. Ketika Tuhannya seperti ini, memiliki kesempurnaan sifat-sifat yang seperti ini, maka menuntut ketaatan dalam semua aspek kehidupan kita. Selama kita menyadari Tuhan dengan sifat-sifat itu. Kecuali kita tidur, mabok, dan seterusnya. Karena hilang kesadarannya, atau lupa kita, lalai, pasti cara hidup kita tidak lagi kafah. Katanya gitu. Atau hanya berbentuk seperti orang yang taat kepada Tuhan. Sholat tanpa kesadaran kan sering terjadi. Jadi dohirnya aja sama. Gitu. Jadi walhasil pengetahuan ini pasti meniscayakan ya kalau ini menjadi sebuah kesadaran bentuk kehidupan yang disebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Waktunya udah habis. Silakan. Ya, sebelum diakhiri oleh Ustadz Hussein, saya mengundang teman-teman yang ada di Zoom, jika ada yang ingin bertanya sampai jam ini kepada Ustadz Yusuf, kami persilahkan. Ustaz. Ya. Oh, saya nggak bertanya, saya cuma saran aja. Iya. Saya mohon maaf, saya baru ikuti mulai dari sesi ketiga dan agak kaget karena pembahasannya belum pernah saya dengar, walaupun saya pernah kuliah sebelumnya di khusus untuk Usuluddin. Iya. Jadi, saya tahu Ustaz latar belakang kan dari Iran juga pendidikannya, dan orang-orang Iran memang kuat dalam mantik, Iya. filsafat, dan itu pendekatan itu di sini kita dapat dan sangat baru. Persoalan mungkin bagi saya dan mungkin juga bagi yang lain karena contoh Ustaz tanya kita nggak bisa jawab, Iya. kita beku. Ya jadi saya saran kalau bisa, ini baru sesi kelima tadi Ustaz sebut, masih sekian sesi lagi. Ada 11 lagi. Sesi lagi. Ya, 16 pertemuan kan ya. Ini bebannya agak berat. Jadi kalau untuk meringankan itu, mungkin kita butuh copy slide. Jadi kita bisa saya belajar juga. Bapak juga udah ngomong ya. Tinggal di sini mungkin Ustaz jelaskan seperti ini. Jadi kita sebelumnya ada persiapan juga. Ya nanti Anda kirim ke Pak Edi. Gini agak kaget dan memang biasa itu pribadi saya. Iya Pak. Saya sebenarnya sudah mengantisipasi itu gitu. Saya sudah memikirkan resiko itu kan gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Dari Zoom ada? Ada. Open Assalamualaikum. mic. Ya, silakan. Salam. Jadi apakah masuk Islam secara kafah yang dipahami tadi bisa kita sinonimkan dengan apa? Melihat dengan mata Allah, berjalan dengan kaki Allah, bisa disimpulkan seperti itu, dah. Disamakan seperti itu. Jadi kita Ya Pak. menyatukan diri kita dengan Allah. Ya betul sekali Pak. Ya sepakat. Terima kasih. Ya, jadi ketika orang berbuat dengan kesadaran terhadap keberadaan Tuhan dan hubungan dia dengan Tuhan adalah sesuatu yang niscaya, pasti hidupnya berdasarkan kesadaran itu. Ya. Dan kesadaran termasuk kesadaran tentang dirinya kan gitu, yang tidak memiliki apa-apa kecuali dari Allah, sehingga ketika dia melangkah ya sesuai dengan keinginan Allah, dengan kaki dari Allah dan sesuai keinginan Allah. Makanya dalam bahasa riwayatnya dia bergerak dengan kakinya Tuhan. Bukan Tuhan berkaki. Dia menyadari ini amanah Tuhan kan gitu. Jadi miliknya Tuhan. Nah, bukti kan melangkah dengan kakinya Tuhan ya atas izin yang punya kan gitu. Nah, tapi dalam riwayat yang lain, orang-orang yang seperti ini hidupnya ya berat kan gitu. Hidupnya berat di mata orang lain kan. Jadi katanya Nabi itu senyumnya itu dipaksakan. Jadi hampir mereka itu biasanya orang yang menanggung beban berat itu kan capek kelihatan kan gitu kan. Apalagi bebannya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dari dirinya. Ya, Her, terima kasih ya kepada Ikhwan dan Akhwat sekalian atas perhatiannya. Kita tutup kajian akidah hari ini dengan sama-sama membaca doa farad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li walikal Hajjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tau'a wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi thahir. Ya, terima kasih kepada Ustadz Yusuf yang telah memaparkan materinya hari ini. Insya Allah kita akan lanjut pada sesi berikutnya Sabtu yang akan datang. Ya, Ustadz. Ya. Dan sesi ketiga dari hari ini insya Allah dimulai pada pukul 13.00. Materi sejarah Islam Syiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdullah Bek Ema. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di Zoom yang telah bertahan sampai hari jam segini. Insya Allah kita akan bertemu lagi jam 1. Selamat beristirahat dan selamat merenung. Ala Nabi wa alaihi salawat. Pak Edi ikut ke kamar ya. Pak, sehat Pak. Ya. Yang syahid di Karbala.